Halo teman-teman, mari kita belajar bersama. Sebelum kita belajar, kakak mau kenalan dulu nih. Ada pepatah mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Riti Agusti, NIM 29 2019, kelas RS 19D. Pada materi kali ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar mengenai pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemilihan umum di Indonesia. Poin-poin dalam pembelajaran kali ini adalah pengertian dan fungsi pemerintahan, pembagian kekuasaan negara di Indonesia, dan pemilihan umum di Indonesia. Itu ada pengertian pemerintahan, fungsi pemerintahan, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pengertian pemilu, fungsi pemilu, sistem pemilu, asas-asas pemilu, ciri-ciri pemilu demokratis, dan pemilihan kepala daerah. Nah, ada pertanyaan nih, ada yang tahu apa sih itu pemerintahan dan fungsinya? Yang pertama, pengertian pemerintahan menurut Rani 1982 dan secara istilah yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kemudian fungsi pemerintahan menurut Suseno 1999 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negaranya, itu ada 3 poin dari fungsi pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut ada 3 fungsi pemerintahan. Yang pertama adalah fungsi pertahanan negara, fungsi pelayanan publik, dan penertiban sosial. Kemudian dan ada pertanyaan, dan bagaimana pembagian kekuasaan negara di Indonesia? Pembagian kekuasaan negara di Indonesia menurut F.C. Demestikyu yaitu ada 3 kekuasaan negara, itu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ada bagian mengenai pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat, yaitu ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan BPK yang terdiri dari anggota masing-masing. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, lembaga legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian MPR terdiri dari DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini terdiri dari presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial atau KY. Yang terakhir, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Nah, setelah
kita tahu pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat, yaitu selanjutnya pembagian kekuasaan di pemerintahan daerah, yaitu terdiri dari pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, pemerintahan kecamatan, dan pemerintahan desa. Mari kita bahas satu per satu terkait pembagian kekuasaan di pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia diatur pada pasal 18 Undang-Undang 1945 menganut asas otonomi atau desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintahan daerah provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memiliki urusan kewenangan pemerintahan daerah yang berskala provinsi. Selanjutnya ada pemerintahan kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota memiliki kedudukan sejajar sebagai daerah otonom dengan otonomi yang luas dan utuh, yang memiliki wewenang pemerintahan skala kabupaten atau kota, yaitu ada 15 wewenangnya. Selanjutnya terkait hak dan kewajiban daerah. Itu hak daerah ada 8, kewajiban daerah ada 16. Selanjutnya pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat. Kemudian pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Nah, setelah kita mengetahui pembagian kekuasaan negara di Indonesia, terus bagaimana ya pemilihan umum di Indonesia? Yang pertama, kita harus tahu terkait pengertian pemilu. Yang kedua, fungsi pemilu. Fungsi pemilu ini ada 3 fungsi pemilu sebagai berikut. Setelah itu, sistem pemilu. Secara garis besar, sistem pemilu itu dikelompokkan menjadi 2, sistem distrik dan sistem proporsional yang memiliki pengertian masing-masing. Dari sistem tersebut ada 4 perbedaan mengenai sistem distrik dan sistem proporsional sebagai berikut. Nah, selanjutnya terkait asas-asas pemilu diatur pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdiri dari asasnya 1. Langsung, 2. Umum, 3. Bebas, 4. Rahasia, 5. Jujur, dan yang keenam, adil. Nah, setelah mengetahui asas-asasnya, kita juga harus tahu ciri-ciri pemilu demokratis. Menurut Runway 1982 ada 8 ciri pokok pemilu demokratis. Kemudian yang terakhir pemilihan kepala daerah pilkada diatur pada pasal 18 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Nah, sekian dari pembelajaran kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Semangat belajar. Bye-bye.